Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ading Pramadi MS, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian, serta teman-teman saya yang saya sayangi. Nah, di sini saya akan memaparkan proposal yang berjudul Penerapan Model Mind Mapping untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar di siswa biologi kelas 10 IPA 4 Ciamis. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Seorang guru harus menyadari apa yang seharusnya dilakukan untuk menciptakan kondisi belajar yang dapat mengantarkan anak didiknya sampai ke tujuan. Untuk itu, perlu adanya perubahan yang dilakukan oleh guru, antara lain dapat memperbaiki kondisi lingkungan belajar, perubahan metode belajar, pemberian PR secara rutin, maupun menggunakan media pembelajaran yang dapat mempertinggi proses dan hasil pengejarannya. Dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, yang sering terjadi jarangnya penggunaan media dalam pembelajaran biologi. Pada umumnya berorientasi pada telah selesaikannya materi yang tercantum dalam kurikulum. Siswa hanya hafal secara verbal. Untuk menghafal itu pun siswa seringkali mengalami kesulitan dan hambatan dalam menghafal. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi kesulitan dan dalam menghafal ini adalah dengan membuat peta pemikiran atau media mind mapping. Dengan menggunakan peta pemikiran ini, catatan dapat diringkas berupa kesimpulan serta materi dapat diingat dengan cepat karena catatan dibuat secara sistematik. Seperti itu. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang, yang pertama, bagaimana keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping guna motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 10 IPA. Yang kedua, apakah penggunaan media mind mapping akan meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 10 IPA. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping guna motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 10. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 10 IPA melalui penggunaan atau penerapan media pembelajaran mind mapping. Nah, selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru. Nah, hasil penelitian ini dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa serta prestasi belajar. Yang kedua, bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mempermudah mereka dalam memahami materi dan meningkatkan motivasi serta prestasi belajarnya. Yang ketiga, bagi peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan tentang pengolahan kelas yang lebih baik. Nah, selanjutnya bagi sekolah, yang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk memberikan dukungan pada guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar penggunaan media belajar. Nah, yang kelima, bagi universitas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya dan dapat digunakan untuk menambahkan referensi dalam pengembangan pengetahuan tentang penelitian tindakan kelas. Nah, di sini juga ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tidak semua masalah akan dicangkup sekaligus. Peneliti membatasi pada masalah-masalah yang dapat segera diatasi guru dengan serangkaian tindakan yang sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu masalah meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran biologi kelas 10 IPA. Nah, di sini juga ada hipotesis penelitian. Nah, berdasarkan uraian teori yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dapat merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut. Ada peningkatan motivasi dan prestasi belajar siswa kelas 10 Manfaat Ciamis melalui penggunaan media mind mapping. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau bisa disebut juga dengan PTK. Nah, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas karena masalah yang diangkat berdasarkan pada masalah yang terjadi di lapangan. Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 10 IPA 4 Ciamis, sedangkan objek penelitiannya yaitu penggunaan media mind mapping dalam pembelajaran biologi. Nah, di sini ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian sendiri suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, untuk pengukuran variabel data mengenai prestasi diukur dengan membandingkan nilai ulangan harian sebelum tindakan dan setelah pelaksanaan. Sedangkan data motivasi diukur dengan berdasarkan responden siswa berupa kuesioner, seperti itu. Nah, di sini ada variabel motivasi belajar ini diukur dengan menggunakan 5 kategori di mana untuk pertanyaan positif jawaban memiliki skor dengan sangat setuju, 5, setuju, 4, dan seterusnya. Bisa dilihat tabel instrumen kuesioner kisi-kisi motivasi. Nah, di sini ada indikator nomor item positif dan nomor item negatif. Misalkan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, nah pada nomor item positif itu terdapat pada nomor 1, sedangkan nomor item negatif terdapat pada nomor 9. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data
kuantitatif. Nah, data primer dan data yang diperoleh langsung dari responden yaitu siswa-siswi kelas 10 IPA melalui observasi langsung, pengamatan kelas, wawancara dan siswa, aktivitas guru, hasil pengamatan motivasi belajar siswa menggunakan responden atau kuesioner, dan observasi dokumen atau buku siswa. Yang kedua, data sekunder adalah berupa data tentang jumlah siswa, nilai ulangan harian, dan ketuntasan belajar siswa. Kemudian ada jenis data. Cara pengumpulan datanya berupa ada observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Nah, alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah lembar observasi kelas, lembar observasi siswa, angket atau kuesioner, dan dokumentasi. Jenis data-data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini terdapat beberapa tabel. Yang pertama, tabel instrumen observasi guru di kelas dan tabel instrumen observasi siswa di kelas. Bisa kalian lihat di layar. Selanjutnya ada tabel instrumen pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan motivasi belajar. Selanjutnya ada teknik analis data kualitatif. Nah, aktivitas guru selama kegiatan belajar mengajar yang dibukukan pada observasi dan rumus P sama dengan F per N kali 100%. Nah, dalam menentukan kriteria penilaian tentang aktivitas guru selama proses pembelajaran dengan penerapan model mind mapping, maka dilakukan dengan pengelompokan atas 4 kriteria penilaian, yaitu tinggi, cukup tinggi, kurang tinggi, dan tidak tinggi. Bisa dilihat seperti di layar. Nah, kemudian ada uji validitas. Nah, valid berarti instrumen itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, pengujian validitas menggunakan rumus teknik korelasi produk momen, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini juga ada keterangannya, bisa dilihat. Nah, dalam pengujian koefisien ini digunakan taraf signifikan 5%. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Sedangkan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid, seperti itu. Kemudian di sini ada uji reliabilitas. Nah, untuk menghitung reliabilitas angket atau kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pengujian reliabilitas didasarkan pada penghitungan koefisien alfa dari Converge, seperti itu. Di sini dapat kalian lihat rumus-rumusnya dan keterangannya. Nah, selanjutnya di sini ada nilai varian butir yang dicari berdasarkan rumus sebagai berikut. Nah, di sini ada tingkat keterhandalan variabel penelitian, koefisien alfa, dan tingkat kehandalannya. Kemudian ada uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus Converge alfa. Dapat ditulis hasil pengujian reliabilitasnya sebagai berikut. Variabel, nilai R hitung, koefisien alfa, status, dan keterangan. Kemudian ada prosedur penelitian. Nah, berdasarkan hipotesis di atas dapat direncanakan tindakan yang akan dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas. Pada materi pembelajaran biologi dengan menggunakan media mind mapping, oleh karena itu penelitian ini dapat penelitian tindakan kelas, maka rancangan penelitian ini berupa siklus yang secara garis besar mencakup 4 kegiatan. Yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, yang keempat refleksi. Nah, yang pertama pada siklus pertama, tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini dilakukan penyusunan rencana tindakan berdasarkan pengamatan guru bersama peneliti terhadap masalah yang dihadapi. Yang kedua, peneliti membuat peta pikiran berdasarkan materi pembelajaran dan membuat soal tugas. Yang ketiga, peneliti menyusun instrumen berupa instrumen observasi kegiatan guru dan siswa di kelas, lembar penelitian tugas siswa, dan angket atau kuesioner. Kemudian lanjut kepada tahap pelaksanaan. Yang pertama, guru menjelaskan materi dengan materi menggunakan mind mapping. Yang kedua, guru meminta siswa untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang keempat, guru meminta siswa yang lain menanggapi atau menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Lanjut ke tahap observasi. Nah, di sini observasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Yang keempat, tahap refleksi. Pada tahap ini, peneliti dan guru mengkaji kegiatan sebelum mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap observasi, seperti itu. Lanjut ke siklus kedua. Nah, jika dalam siklus 1 masih ada indikator yang belum tercapai, maka tindakan kedua bertujuan untuk menguatkan pemahaman tentang mind mapping indikator agar indikator tercapai. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang pertama itu tahap ini, peneliti bersama guru melakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil tindakan pada siklus pertama. Yang kedua, peneliti menyusun instrumen pengumpulan data berupa kriteria keberhasilan berdasarkan pelaksanaan tindakan, instrumen berobservasi kegiatan guru dan siswa, lembar penelitian ulangan harian, dan dokumentasi, dan serta wawancara atau lembar catatan bebas untuk wawancara.
Yang kedua, tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini, guru sebagai guru dan peneliti sebagai peneliti. Yang pertama, guru meminta siswa untuk membaca dan membuat mind map tentang materi yang akan dipelajari pada saat itu. Yang kedua, guru memberikan penguatan dan nilai plus dengan memberikan nilai tambahan 1 kepada siswa yang bersedia menampilkan atau menjelaskan mind mapping yang dibuat sebagai nilai keaktifan. Yang ketiga, guru memberikan ulangan harian hasil dari tindakan ini menjadi bahan pemantauan dari evaluasi. Selanjutnya yang ketiga, tahap refleksi. Nah, pada tahap ini peneliti guru mengkaji kegiatan sebelumnya mulai dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan seperti itu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.